peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun non alam maupun faktor manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, jadi secara lebih rinci, bencana alam ini adalah peristiwa yang bisa terjadi tiba-tiba dan terjadi bertahap, yang membuat kehidupan masyarakat terganggu. Misalkan dengan adanya bencana, orang yang bekerja tidak bisa bekerja dan kemudian tidak bisa sekolah ataupun kehilangan tempat tinggal mereka. Nah, yang dikatakan dengan bencana itu adalah segala sesuatu peristiwa yang terjadi yang menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Tetapi jika peristiwa yang terjadi tidak menimbulkan dampaknya untuk kehidupan manusia, itu disebut dengan fenomena. Nah, bencana di sini dia disebabkan oleh beberapa faktor, ada faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Nah, dampak yang ditimbulkan dari bencana itu dia juga sangat besar. Salah satunya yaitu kita dapat melihat korban jiwa, terus rumah ataupun infrastruktur yang rusak. Nah, kemudian ada jenis-jenis bencana. Di sini ada 3 jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam, adalah bencana yang peristiwa yang diakibatkan oleh kejadian atau serangkaian kejadian yang disebabkan oleh alam. Antara lain contohnya seperti gunung meletus, banjir, tsunami, kekeringan, puting beliung, angin puting beliung, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada bencana sosial, yaitu bencana yang terjadi akibat adanya ketegangan konflik atau perilaku sosial yang mengganggu stabilitas masyarakat. Bentuknya dapat berupa kerusuhan, tawuran, konflik, hingga tindak kriminal yang dapat menimbulkan ketakutan. Dan yang terakhir ada bencana non-alam. Bencana non-alam ini merupakan bencana yang tidak dipicu oleh proses alam, melainkan gangguan manusia, teknologi, ataupun kondisi sosial. Contohnya seperti epidemi wabah penyakit, kemudian ada kerusakan sistem teknologi dan konflik sosial. Nah, kemudian ada contoh-contoh dari bencana alam. Yang pertama adalah gempa bumi. Nah, baik anak-anak, jadi jenis bencana alam yang pertama di sini adalah gempa bumi. Gempa bumi itu adalah getaran yang kita rasakan di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba, sehingga akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Energi yang keluar ini memunculkan gelombang seismik sehingga tanah ikut bergetar. Nah, ada yang tahu nggak kenapa Indonesia ini sering mengalami gempa bumi? Ya benar, karena Indonesia ini berada di 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kemudian ketiga lempeng ini dia selalu bergerak, saling menekan, saling bergeser, sehingga banyak menghasilkan patahan. Kemudian patahan tersebut itulah yang memicu terjadinya gempa bumi. Nah, jadi contoh gempa yang sangat besar yang dapat kita lihat itu seperti yang terjadi di Aceh ini pada tahun 2004, gempa yang mencapai 9,1 skala Richter, dan kemudian karena dia disebabkan dengan sangat kuat, maka akan memicu tsunami. Nah, dampak dari gempa ini bukan hanya guncangan saja, tapi gempa ini dapat merusak rumah, dapat membuat jaringan komunikasi terputus, dapat menyebabkan longsor, dan dapat mengganggu kondisi air tanah. Kemudian yang kedua di sini ada tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar dan sangat kuat. Kemudian muncul karena dasar laut mengalami gangguan. Gangguannya seperti gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, dan juga longsoran di bawah laut. Ketika dasar laut itu bergerak, air yang berada di atasnya ikut terdorong sehingga terbentuk gelombang besar yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah pantai. Nah, contohnya seperti tsunami yang di Aceh juga yang terjadi pada tahun 2004, dan juga contohnya tsunami di Palu pada tahun 2018 yang gelombangnya mencapai sehingga 6 meter. Dan juga dari tsunami ini dapat
menghasilkan kerusakan besar serta menelan nyawa lebih dari 2.000 korban jiwa. Sebelumnya juga ada juga contohnya tsunami di Banyuwangi pada tahun 1994 yang terjadi dengan 5,9 skala Richter. Kemudian tsunami ini dia juga memiliki dampaknya. Salah satunya adalah seperti menyapu apa saja yang melalui dari gelombang air tsunami tersebut, seperti jalan, merusak rumah, pepohonan, dan juga mencemari air tanah yang bersih.